memang. Mas juga maunya nggak overprotective sama kamu. Tapi biar gimana pun kamu itu adiknya Mas. Mas harus jagain kamu. Mas juga nggak mau kalau ternyata kamu jalan sama cowok yang nggak jelas, Em. Oke, Oke apa? aku bilang sama Mas, aku ngaku aku jalan sama cowok tadi. Tapi dia teman aku, Mas. Dia bukan cowok nggak jelas. Puas, Mas? Siapa? Siapa cowoknya? Mas nih. Maaf ya, Mbak. Coba sini. Sini, biar aku bantu ya. Pakai tisu lagi. Hilang nggak? Aduh, ini susah sih, soalnya banyak banget merah gini lagi. Ya ampun, gimana ya? Susah ya? Ya udah nggak apa-apa, aku coba bersihin di kamar mandi aja ya. Oke, bisa nggak kamu? Soalnya agak di Bisa, belakang. bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Aku coba dulu, bentar ya. Iya, oke. Em, Mas Faris, kamu sama siapa tadi? Hah? Mas kok bisa di sini? Mas ngapain di sini? Mas lihat tadi kamu sama laki-laki. Itu siapa? Mas mau ngomong sama kamu. Sini. Mas, aduh mau ngapain lagi sih, Mas? Sini sebentar. Mas Faris jangan kayak gini dong. Mas, Gara-gara waitersnya nggak hati-hati, seragamku jadi kotor gini. Tapi aku nggak mungkin marah-marah di depan Emma, karena ini bakal bikin aku susah buat nanyain dia. Mending sekarang aku fokus ke Emma. Aku harus pastikan siapa mantan Alex yang dimaksud Emma. Karena sampai sekarang, Lia masih nyangkal hubungannya dia sama Alex. Kalau benar itu Lia, dan aku bisa dapatkan foto mereka berdua. Tugasku, tinggal buktikan kalau Lia memang terlibat sama kematian Alex. Mas Faris. Nggak usah berisik. Iya, Mas kenapa sih? Mas kok bisa di sini? Mas, aku nggak suka ya kalau Mas cosplay jadi paparazi kayak gini. Enggak, Mas nggak jadi paparazi. Mas juga nggak buntutin kamu, enggak. Mas di sini beneran mau meeting sama klien. Kamu jalan sama cowok. Cowok itu siapa? Kamu jalan sama cowok kan? Mas Faris tuh kenapa sih jadi kepo banget kayak gini? Aku udah bilang sama Mas Faris, aku nggak suka kalau Mas Faris tuh overprotective sama aku. Lagian aku mau jalan sama cowok siapa, itu urusan aku, Mas. Memang urusan kamu. Memang. Mas juga maunya nggak overprotective sama kamu. Tapi biar gimana pun kamu itu adiknya Mas. Mas harus jagain kamu. Mas juga nggak mau kalau ternyata kamu jalan sama cowok yang nggak jelas, Em. Oke, Oke apa? aku bilang sama Mas, aku ngaku aku jalan sama cowok tadi. Tapi dia teman aku, Mas. Dia bukan cowok nggak jelas. Puas, Mas? Siapa? Siapa cowoknya? Mas nih, Em, Mas, aku udah jujur sama Mas. Mas mau tahu apa lagi sih? iya kasih tahu sama Mas. Kasih tahu sama Mas, cowok itu siapa, Em? Loh, Emma mana? Apa Emma pergi? Dia kesel kali ya, kelamaan nungguin aku. Mbak, sorry Mbak. Mbak ada lihat perempuan yang duduk di sini nggak, teman saya? Maaf Mas, saya nggak ngeliat. Oh iya, makasih ya Mbak. Sama-sama. Tapi emang nggak mungkin pergi. Soalnya tasnya masih di sini. Mas, aku beneran gak suka ya sikap Mas jadi aneh kayak gini. Aku udah jujur sama Mas Faris, aku jalan sama cowok. Mas mau apa lagi? Mas mau dikenalin sama dia. Buat? Ya biar Mas tahu kamu lagi dekat sama siapa. Mas nggak mau ya, Em. Kamu itu dekat sama cowok. Dan kamu itu adiknya Mas. Jadi Mas harus tahu cowok ini siapa. Mas nggak mau kamu dekat sama cowok yang nggak jelas, Em. Ya amit-amit kalau cowok itu udah punya pasangan atau udah punya pacar atau punya istri atau punya anak. Mas nggak mau kamu sakit hati. Mas tuh kenapa jadi mikir kayak gini ya, Mas? Jauh banget mikirnya.
Aku bukan bocah ya mas, aku udah bisa urus kehidupan aku sendiri. Aku bisa pilih-pilih teman yang mana yang baik buat aku, mana yang enggak. Dan aku yakin, mas jangan berpikir jauhan, jangan kayak gitu. Aku nggak mungkin gegabah mas. Mas tahu kamu udah besar, Mas tahu. Tapi biar gimana pun kamu itu tanggung jawab Mas. Dan kalau kamu sakit hati, Mas juga sakit hati. Kalau kamu sedih, Mas lebih sedih. Jadi Mas harus jagain kamu. Jadi Mas minta tolong sama kamu, kenalin sama Mas. Siapa cowok itu? Siapa yang lagi dekat sama kamu? Apa susahnya kamu kenalin ke Mas? Enggak mas, nggak bisa. Mas inget ya, aku bisa urus masalahku sendiri. Harusnya kamu nggak usah nolak permintaan aku, Em. Karena aku takut laki-laki yang jalan sama kamu itu ternyata sama dengan orang yang nganter kamu semalam. Pak Faris? Kalian yang ditunggu sudah datang, Pak. Sebaiknya kita menemui beliau sekarang di ruangan. Oh udah datang, oke. Iya, Pak. Kalau gitu kita langsung ke sana ya. Silakan. Mas Faris kenapa sih tiba-tiba ngomong kayak tadi? Lagian ngapain ngebahas masalah laki-laki beristri? Emangnya dia pikir aku bakal jadi pelakor? Hai. Untung kamu datang lagi. Kirain kamu udah pergi. Tahu nggak sih? Aku tuh sempat patah hati. Sedih banget rasanya. Kayak ditinggal pacar pas lagi sayang-sayangnya. Mana lapar lagi. Yuk, duduk yuk. Alvino, sorry banget. Aha. Kita lunchnya di tempat lain aja ya. Aku soalnya lagi gak mood banget, oke? Emma. Emma. Emma tunggu dulu dong. Emma, please, sebentar. Kamu kenapa tiba-tiba mendadak berubah gini moodnya? Apa gara-gara minuman tadi? Atau, sorry, kamu kelamaan nunggunya ya? Enggak. Bukan karena itu, Alvino. Emang mood aku lagi kacau aja. Sorry banget, tapi kita next aja ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Aku beneran gak mood. Sorry banget, sorry. Enggak, aku nggak bisa biarin kamu pergi. Please, aku mohon. Oke, ada masalah apa sebenarnya? Aku tahu kok, ada yang kamu pikirin. Coba cerita sama aku ya. Aku siap dengerin. Aku siap jadi teman ngobrol kamu, Emma. Apa aku tanya langsung aja ya sama Alvino? Toh kemarin pas aku ngomong, dia nggak jawab apa-apa. Biar nanti Mas Faris nggak curiga lagi kalau aku jalan sama Alvino. Emma, kok bengong? Alvino, Ya. aku mau tanya sesuatu sama kamu. Tapi aku minta sama kamu jawab yang jujur. Oke. Kamu itu sebenarnya udah punya pasangan, single, atau... Oh, jadi gara-gara itu mood kamu jadi berubah. Iya, aku pengen semua jadi clear aja. Aku nggak mau kalau sampai ada orang nanti yang cemburu ngeliat aku sama kamu berdua. Oke. Aku akan jawab jujur ke kamu ya. Aku memang sudah menikah. Tapi hubungan rumah tangga kami lagi bermasalah. Bohong kamu ya? Itu bener Emma. Makanya aku sering keluar malam ke bar, ketemuan sama kamu. Karena aku tuh stres banget di rumah, stres banget sama masalah rumah tangga aku. Dan aku nggak yakin Emma, rumah tangga aku bisa dipertahankan atau enggak. Tapi thanks God aku bisa ketemu sama kamu. Kamu bisa jadi teman ngobrol yang enak banget buat aku. Ya sekarang terserah kamu mau percaya atau enggak. Tapi yang paling penting aku sumpah aku udah jujur sama kamu. Aku senang kamu jujur sama aku. Aku hargai keterbukaan kamu. Karena jawaban ini berarti banget buat aku. Tapi aku rasa kita nggak bisa kayak kemarin lagi, Alvino. Aku sekarang udah tahu kamu udah punya istri. Loh kenapa nggak bisa Emma? Hubungan rumah tangga aku tuh bener-bener di ujung tanduk sekarang.
Dan cuman kamu yang bisa ngilangin rasa stres aku, rasa sedih aku. Jadi please, aku mohon sama kamu jangan berubah ya.